Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Armentias, mahasiswa dari Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait masalah etis yang terkait dengan pengendalian manajemen. Lalu apa saja yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Yang pertama ada pentingnya analisis etis yang baik, kemudian mengapa manajemen bertindak secara tidak etis, kemudian beberapa pengendalian manajemen umum dan isu-isu etis terkait, dan yang keempat penyebaran etika yang baik dalam berorganisasi. Sebelum itu, kita pahami terlebih dahulu apa itu etika. Etika adalah bidang studi yang mempelajari apa yang dianggap benar dan salah, baik dan buruk, serta bagaimana manusia seharusnya bertindak dalam kehidupan pribadi, sosial, dan profesional. Manajer yang terlibat dalam perancangan dan penggunaan sistem penilaian manajemen harus memiliki etika dasar atau dasar etika. Etika adalah bidang studi yang digunakan untuk menentukan perilaku yang dapat diterima secara normal dan sesuai moral. Bagi banyak manajer, memahami etika bukan hal mudah. Penyebab utamanya adalah latar belakang pendidikan umumnya berfokus pada bidang ekonomi atau bisnis. Etika menawarkan alternatif kepada individu dalam mempertimbangkan dampak tindakan terhadap pemangku kepentingan lain. Pentingnya analisis etis yang baik. Ketika kita berperilaku tidak etis, maka hal itu akan merugikan individu, organisasi, pasar, dan masyarakat, sehingga akan timbul adanya tindakan hukum. Namun, sebaliknya, ketika kita melakukan perilaku etis, itu akan merekatkan organisasi dan masyarakat, dan bertujuan untuk mencegah fraud. Manajer berfungsi sebagai contoh moral atau panutan, atau role model. Penyimpangan dalam etika sering menjadi penyebab masalah lebih serius dan menimbulkan kerugian, contohnya kecurangan. Pada kasus pelaporan keuangan agresif, banyak orang menafsirkan sebagai sesuatu yang kurang etis, namun cukup legal, sehingga sering muncul menjadi sesuatu yang beresiko yang akhirnya memuncak menjadi tindakan penipuan yang merugikan. Perilaku tersebut dapat menimbulkan kebutuhan akan undang-undang dan standar ekstra dari pemerintah dan lembaga pengatur, peraturan, kajian, dan pengawasan ekstra dalam organisasi. Pentingnya analisis etis yang baik ini membantu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, mencegah penyimpangan dan perilaku tidak etis, kemudian menjaga kepercayaan dan reputasi, melindungi stakeholders, meningkatkan kualitas pengendalian manajemen, mendukung keberlanjutan organisasi, memperkuat budaya etika organisasi. Lalu kita akan mempelajari terkait model-model etika. Model etika adalah kerangka berpikir sistematis yang digunakan untuk menilai apakah suatu tindakan atau keputusan dapat dianggap etis atau tidak. Dalam praktik manajemen, model etika membantu manajer mengambil keputusan yang tidak hanya efektif, tetapi juga bermoral. Yang pertama ada utilitarianisme. Kebenaran suatu tindakan dinilai berdasarkan konsekuensinya. Tindakan dianggap benar secara moral jika memaksimalkan total kebaikan di dunia dibandingkan dengan alternatif lain. The greatest good for the greatest number of people. Kemudian hak dan kewajiban. Setiap individu memiliki hak moral sebagai manusia. Hak dasar yang umumnya di masyarakat modern meliputi martabat, rasa hormat, dan kebebasan. Kemudian model etika selanjutnya adalah keadilan atau kewajaran. Orang harus diperlakukan sama kecuali terhadap eh, kecuali terdapat perbedaan relevan, proses harus adil dan bebas. Tantangan utamanya adalah menentukan perbedaan mana yang relevan dalam penerapan keadilan. Kemudian keutamaan, berakar pada perilaku moral yang didasarkan pada keutamaan, yaitu kode etik ada pedoman perilaku. Contoh keutamaan adalah integritas, loyalitas, dan keteguhan hati.
Kemudian kelemahan dari masing-masing model etika. Yang pertama, utilitarianisme. Kelemahannya adalah sulit mengukur manfaat bersih karena manfaat dari beberapa tindakan atau keputusan sulit diukur, diagregasi, dan sulit dibandingkan antar individu. Kemudian beberapa dikorbankan. Hak dan kewajiban kelemahannya adalah kesepakatan hak sulit, kemudian hak dapat bertentangan. Keadilan atau kewajaran, kelemahannya mengabaikan kesejahteraan individu tertentu, persepsi keadilan bagi satu kelompok dapat merugikan kelompok lain. Kemudian untuk keutamaan, bentuk keutamaan sangat banyak. Tidak jelas mana yang harus ditetapkan pada kondisi tertentu. Beberapa karakteristik keutamaan menghambat perilaku etis. Contoh kasusnya adalah PT Garuda Indonesia. Garuda Indonesia mencatat laba bersih sebesar 809.846 US dollar pada tahun buku 2018. Padahal pada tahun sebelumnya mereka mengalami kerugian besar. Lonjakan ini terjadi karena manajemen mengakui pendapatan dari perjanjian kerjasama dengan PT Mahata Aero Technology senilai 239,9 juta US dollar yang durasinya mencapai 15 tahun. Namun seluruhnya diakui sebagai pendapatan di tahun pertama, padahal uangnya belum diterima secara tunai. Secara aturan akuntansi atau PSAK, pengakuan pendapatan tersebut diperdebatkan. Analisis etis yang baik akan menyimpulkan bahwa mengakui piutang jangka panjang sebagai laba saat ini adalah tindakan yang menyesatkan investor karena tidak mencerminkan arus kas yang sebenarnya. Akibatnya, karena gagal melakukan analisis etis, kredibilitas perusahaan jatuh. Saham sempat anjlok dan jajaran direksi serta auditor atau KAP dikenakan sanksi berat oleh OJK dan Kementerian Keuangan. Yang berikutnya adalah mengapa manajemen bertindak secara tidak etis. Ada 5 poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah perbedaan kepentingan antara manajemen dan organisasi. Manajemen memiliki kepentingan pribadi seperti bonus, promosi, dan reputasi yang tidak selalu sejalan dengan tujuan perusahaan atau organisasi. Ketika sistem penilaian tidak mampu menyelaraskan kepentingan, manajemen cenderung bertindak demi kepentingannya sendiri. Yang kedua, tekanan target kinerja yang terlalu tinggi. Target kinerja yang tinggi dan tidak realistis menimbulkan tekanan bagi manajemen. Dalam kondisi ini, kegagalan mencapai target dianggap sebagai ancaman terhadap karir, sehingga mendorong manajemen untuk menerasionalisasi tindakan yang tidak etis. Yang ketiga, sistem insentif hanya berfokus pada hasil jangka pendek. Sistem insentif yang menilai kinerja hanya dari hasil angka jangka pendek seperti laba atau pencapaian target dapat mendorong pegawai atau manajemen mengabaikan cara penyampaian. Akibatnya muncul perilaku manipulatif demi terlihat berhasil. Yang keempat, budaya organisasi dan contoh pimpinan yang permisif. Perilaku pimpinan dan budaya organisasi sangat mempengaruhi standar etika. Jika pelanggaran kecil dibiarkan atau tidak ditindak tegas, manajemen dan karyawan akan menganggap perilaku tidak etis sebagai hal yang wajar. Yang kelima, pengawasan dan pengendalian internal yang lemah. Lemahnya pengawasan dan pengendalian internal membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang. Ketika mekanisme kontrol tidak berjalan efektif, perilaku tidak etis menjadi sulit terdeteksi dan berulang. Contoh kasusnya adalah kasus Enron. Enron Corporation pernah menjadi perusahaan energi besar dengan kinerja keuangan yang tampak sangat baik. Manajemen menetapkan target laba tinggi dan menerapkan sistem insentif yang sangat agresif, di mana bonus dan promosi sangat bergantung pada laba jangka pendek. Akibat tekanan tersebut, manajemen melakukan manipulasi laporan keuangan, menyembunyikan utang, dan mengakui pendapatan yang belum benar-benar terrealisasi. Budaya perusahaan juga sangat permisif terhadap praktik mengakali angka selama target tercapai. Pengawasan internal dan dewan direksi gagal mendeteksi dan menghentikan praktik ini. Kasus Enron menunjukkan bahwa tekanan target
kemudian insentif berbasis hasil, budaya permisif, dan pengawasan lemah dapat mendorong perilaku tidak etis secara sistematik. Poin selanjutnya adalah beberapa pengendalian manajemen umum dan isu etis terkait. Yang pertama kita bahas dulu jenis pengendalian umum, ada pengendalian hasil, pengendalian proses, dan pengendalian anggaran. Pengendalian hasil menilai kinerja berdasarkan pencapaian target atau output, memberi fleksibilitas dalam cara kerja, kemudian resiko etika muncul jika terlalu menekankan pencapaian target. Pengendalian proses menekankan kepatuhan pada prosedur dan standar kerja. Contohnya adalah SOP, sistem otorisasi, dan pemisahan tugas. Berperan menjaga konsistensi dan perilaku etis. Selanjutnya, pengendalian anggaran mengawasi penggunaan sumber daya keuangan, berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian, terlalu ketat dalam mendorong budget slack dan manipulasi laporan. Isu etis terkait ada 4 yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ada menciptakan kelonggaran anggaran, mengelola laba, menggunakan pengendalian yang terlalu bagus, menanggapi indikator pengendalian yang cacat. Etika dalam penciptaan kelonggaran anggaran atau budget slack terjadi saat target disusun lebih longgar agar mudah dicapai, melanggar prinsip integritas dan objektivitas sebenarnya, namun sering dianggap wajar dalam negosiasi anggaran. Etika dalam pengelolaan laba. Manajemen sengaja mempengaruhi angka laba, dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan dan menjadi isu etika kompleks karena bergantung pada konteks. Etika dalam merespon indikator pengendalian yang cacat. Indikator yang salah dapat mendorong perilaku merugikan. Miopia manajerial fokus pada laba jangka pendek, kemudian menimbulkan dilema antara kepentingan pribadi dan jangka panjang. Etika dalam penggunaan indikator pengendalian yang terlalu kuat. Teknologi memungkinkan pengawasan karyawan secara real time, menimbulkan isu privasi dan kepercayaan, perlu keseimbangan antara pengendalian dan hak karyawan. Contoh kasusnya adalah Toshiba Corporation pada tahun 2015. Kasus Toshiba Corporation mencerminkan masalah etis akibat pengendalian hasil yang berlebihan. Manajemen puncak Toshiba menetapkan target laba yang sangat ambisius dan menekan manajer tingkat bawah untuk mencapainya. Tekanan ini mendorong praktik manipulasi laporan keuangan selama bertahun-tahun agar kinerja terlihat sesuai target. Sistem pengendalian manajemen Toshiba menilai keberhasilan manajemen atau manajer, terutama dalam pencapaian laba, tanpa pengawasan proses pelaporan yang memadai. Akibatnya, pengendalian hasil yang tidak seimbang memicu perilaku tidak etis yang merusak kredibilitas perusahaan. Materi yang terakhir, penyebaran etika dalam organisasi. Penyebaran etika hanya sebagai formalitas atau hanya sebagai dokumen kode etik, namun perlu diintegrasikan dalam sistem pengendalian manajemen. Pada awal pendirian organisasi, perintis sebagai panutan standar etika masih dapat memonitor karyawan secara langsung. Namun, seiring berjalannya waktu, organisasi mulai membesar, maka diperlukan integrasi kode etik dengan sistem manajemen. Integrasi etika dalam sistem pengendalian manajemen organisasi. Yang pertama, penilaian kinerja. Penilaian kinerja harus memasukkan indikator etis seperti integritas, kepatuhan terhadap prosedur, transparansi, dan tanggung jawab. Dengan demikian, pegawai memahami bahwa perilaku etis tidak hanya
panduan semata namun juga merupakan bagian dari kinerja yang dinilai. Kemudian pengambilan keputusan, seluruh keputusan yang diambil perusahaan, baik itu keputusan strategis maupun keputusan operasional, harus mempertimbangkan aspek etika. Keputusan yang hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek tanpa memperhatikan dampak moral dapat merusak reputasi organisasi dan menurunkan kepercayaan antar pegawai serta kepercayaan publik. Yang ketiga, pengendalian anggaran. Integritas dalam pengelolaan anggaran menjadi salah satu indikator utama keberhasilan penerapan etika di organisasi. Proses perencanaan, alokasi, dan penggunaan anggaran harus bebas dari konflik kepentingan dan peluang penyalahgunaan. Yang keempat, keteladanan pimpinan. Konsep tone at, at the top merujuk pada pengaruh dan keteladanan yang ditunjukkan oleh pemimpin puncak dalam menerapkan nilai-nilai norma etika dan perilaku yang diharapkan dalam organisasi. Sistem penghargaan dan sanksi. Perilaku etis dihargai dengan baik, tidak ada toleransi terhadap pelanggaran etik. Kemudian pendidikan dan sosialisasi, pelatihan dengan tema etika secara periodik untuk menanamkan nilai etika dan budaya organisasi. Mekanisme pelaporan, whistleblowing system. Dengan mengadakan whistleblowing system, yaitu sebuah saluran pelaporan yang aman dan rahasia untuk melaporkan pelanggaran etik. Contoh kasusnya adalah Johnson and Johnson tahun 1982. Dalam kasus penarikan produk Tylenol pada tahun 1982, manajemen memutuskan menarik seluruh produk dari pasar meskipun biaya finansialnya sangat besar. Keputusan tersebut konsisten dengan kredo perusahaan yang menempatkan keselamatan konsumen sebagai prioritas utama. Sistem pengendalian manajemen Johnson Johnson tidak hanya menilai kinerja dari laba jangka pendek, tetapi juga dari kepatuhan terhadap nilai perusahaan. Pendekatan ini memperkuat budaya etis dan justru meningkatkan kepercayaan publik dalam jangka panjang. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Sampai jumpa.